Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlidatilla, NIM 23775. Di sini saya akan membawakan tugas saya mengenai jaringan komputer. Yang pertama, jelaskan apa itu prosesor, bagaimana peningkatan kinerja komputer pada saat ini dari awal sampai akhir. Prosesor ialah komponen penting yang berfungsi mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer, mengelola data, serta mengeksekusi seluruh sistem operasi yang diinstalkan di dalam komputer. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama yaitu mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek INIEC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer. Mesin komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tinggi. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Yang keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Yang kelima, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Yang keenam, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Yang ketujuh, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Yang kedelapan, kebutuhan daya listrik lebih kecil. Dan 9, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, peningkatan dari sisi software dan kapasitas memori lebih besar, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk. Kemampuan melakukan multiprocessing atau multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-2, VC-Calc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPM (Control Program for Microprocessor) dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditemukan standar sebuah komputer, terutama personal computer atau PC. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 dan 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis prosesor 16 bit persatuan waktu. Dengan komputer generasi kelima ini,
IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Yang kedua, jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu sangat penting bagi Anda untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Adapun perkembangan RAM, yang pertama DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang kedua FPM DRAM atau Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory, yang ketiga EDO DRAM atau Extended Output Dynamic Random Access Memory, yang keempat SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang kelima RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory, yang keenam DDR SDRAM atau Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang ketujuh DDR2 SDRAM atau Double Date Rate 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang kedelapan DDR3 SDRAM atau Double Date Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang kesembilan DDR4 SDRAM atau Double Date Rate 4 Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan. ROM atau Read Only Memory berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda dengan RAM, ROM adalah dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap dapat tersimpan di dalam sebuah PC. ROM bisa disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya, proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa isi CMOS. Yang kedua, membuat penanganan interupsi atau interrupt handlers dan pengendali piranti atau device driver. Yang ketiga, menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Yang keempat, melakukan pengujian perangkat keras atau POS atau the power on self test untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Yang kelima, menampilkan pengaturan-pengaturan pada sistem. Yang keenam, menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program. Misalnya, pirantinya adalah hard disk. Yang ketujuh, mengambil isi boot sector. Boot sector juga merupakan sebuah program kecil. Oleh BIOS, program ini dimuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah berada di dalam RAM tersebut. Yang keempat, jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya, dan kapan digunakan. Hard disk adalah komponen keras yang menyimpan semua komponen digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini, ada material yang bersifat magnetik dan terbagi
dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data, sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Kapan RAM, ROM, hard disk berperan di komputer? ROM atau Read Only Memory, cara kerjanya pun tidak berbeda jauh dengan RAM. Jika RAM hanya mampu bekerja ketika komputer dalam keadaan menyala saja, ROM justru mampu bekerja dalam keadaan perangkat mati atau tidak digunakan. Sedangkan hard disk merupakan standar penyimpanan data untuk sebagian besar perangkat PC karena bersifat permanen. Maka data-data yang telah disimpan dalam hard disk tidak akan hilang meskipun pengguna mematikan perangkat PC mereka. Nomor 6, jelaskan tentang monitor, sejarah perkembangannya. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Tahun 1855, tabung Gabler-Heinrich Gabler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Tahun 1859, sinar katoda ditemukan. Julius Blücher, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1888, penemuan liquid crystal. Friedrich Reinitzer, ahli kimia dari Austria, menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Tahun 1897, tabung Braun. Carl Ferdinand Braun mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Tahun 1930, siaran full elektronik. Manfred von Ardenne, ilmuwan Universal Knowledge, berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama pada tahun 1931. Ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Tahun 1963, penemuan liquid crystal. Cyan Bip Henley. George Gray, ahli kimia dari Universal Hull, Inggris, menemukan kristal cairan Cyan Bip Henley. Kristal ini menjadi dasar untuk mengembangkan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Tahun 1969, TN LCD pertama. James Ferguson mengembangkan teknologi TN atau Twisted Pneumatic yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Tahun 1981, IBM membuat standar MDA dan CGAD dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. IBM membuka jalan untuk pengembangan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Tahun 1988, standar VESA. Akhir tahun 1980-an, NEC berhasil dengan 8 produsen grafik card lainnya membentuk Video Electronic Standard Association atau VESA. Sejak saat itu ditetapkan sebuah standar yang seragam untuk software, graphic card, dan monitor. Tahun 2000, layar datar untuk home user. Monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Tahun 2005, layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Di masa depan, monitor adalah datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3D akan menjadi tren berikutnya.
Nantinya, tanpa kacamata ataupun tampilan, 3D sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini, hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian membuat prototipenya. Nomor 7, apa itu VGA atau Video Graphic Adapter, dan sebutkan macam-macam VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Umumnya, VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memori, dikenal sebagai VRAM, Rambus, SGRAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Nomor 8. Mengapa di seluruh komputer dimulai dengan huruf C, kemana huruf A dan B? Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem CPM atau Control Program of Microcomputers yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86-DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang lebih dikenal dengan PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC saat ini hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut dilabeli dengan drive A. Untuk menjalankan sistem operasi DOS, satu slot di kabel dilabeli drive B. Untuk menjalankan program aplikasi, pada rentang waktu yang sama yaitu 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini dilabeli drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan, ketika ingin memasang floppy drive di portable, maka Windows akan mendeteksinya sebagai driver A dan driver B. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.